sahabat Ice Podcast, kembali lagi dengan kita di sini. Hari ini kita akan ngobrol tentang seputar kedokteran gigi. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita doa dulu ya. Mari kita akan berdoa, saya akan pimpin secara iman Kristiani. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah boleh berkumpul di sini untuk bisa mendiskusikan ya Tuhan untuk kesehatan gigi dan mulut. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati jalannya, acara dan kegiatan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, pasti kalian udah gak sabar kan pengen dengerin tentang kesehatan gigi dan mulut. Bener gak? Bener dong. Halo, kenalin saya Ivana Abigail sebagai salah satu staf dosen di FKG Maranatha. Pada hari ini kita sudah kedatangan salah satu mahasiswa dari FKG Maranatha, tepatnya mahasiswa profesi atau mungkin kalian kenalnya dengan koas atau dokter gigi muda di FKG Maranatha. Oke, kita kalau gitu kasih tepuk tangan dulu buat narasumber kita, Regina Pradipta. Halo, saya Regina, saya mahasiswa profesi di FKG Maranatha. Biasanya setiap hari ada di RSGM Maranatha. Boleh info mungkin angkatan berapa gitu? Angkatan apa dulu nih dok? Kalau awal masuknya Awal masuk 2019 ya. Terus lulus S1 di 2023. Terus 2023 akhir masuk ke profesi. Oke. Nah, sampai sekarang. Ya, mungkin kita info dikit kali ya Regina. Nggak banyak orang tahu kalau misalnya FKG tuh ternyata terbagi jadi dua. Iya. Jadi tahun pertama tuh harus jadi sarjana dulu, sarjana kedokteran gigi. Berapa tahun sih? 3,5 ya? 3,5 sampai 4 tahun lah. Terus yang kedua baru profesi, bener nggak? Profesi, bener. Nah, profesi atau dokter gigi muda untuk bisa dapat gelar dokter gigi. Iya. Ya kan? Berarti Regina nih lagi proses untuk dapat gelar dokter gigi. Iya, bener dok. Oke. Nah, sekarang nih kita mau ngobrol tentang kenapa sih kok harus menjaga kesehatan gigi dan mulut? Tunggu dulu, kita mulai dulu dari ini kali ya, dari kalau misalnya Regina sendiri, pernah nggak sih ketemu pasien yang sama sekali belum pernah datang ke dokter gigi? Banyak dok. Banyak ya? Banyak banget ya? Yang datang ke RSGM biasanya ke kita itu malah yang nggak pernah ke dokter gigi. Nggak pernah? Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Jadi first time experience-nya malah sama kita, sama dokter gigi muda gitu. Oke, biasanya umur berapa sih? Biasanya pasien kita beragam dok, dari kecil itu biasanya di umur, ada yang umur 3 tahun sampai yang lansia, bahkan sampai umur 80 tahun juga ada dok di RSGM Maranatha. Berarti pas lansia baru pertama kali datang ke dokter gigi ya? Iya, biasanya itu yang giginya udah pada copot sendiri dan harus buat gigi palsu biasanya dok. Oke, berarti udah ada masalah dulu baru ke dokter gigi? Betul dok. Oke. Kalau misalnya Regina suka tanya-tanya pasiennya Regina nih ya, iya dok. Itu tuh mereka datang ke RSGM karena diajak sama koas sama kalian atau karena emang kemauan sendiri? Nah itu banyak faktor ya dok. Kebanyakan sih kalau pasien saya sendiri ya dok, itu dari mulut ke mulut dok. Jadi misalnya saya punya pasien, terus pasien saya bilang, dok boleh nggak bawa ibu saya, bawa saudara saya, bahkan sampai ke teman-temannya juga dok. Jadi ajak ke RSGM. Nah dari situ awal kita kenalan gitu sama pasien-pasien baru. Oke, jadilah mereka pertama kali ke dokter gigi. Nah oke, tapi itu tuh relate sih sama, tau gak sih data yang dari riset kesehatan dasar itu. Jadi emang sebenarnya belum banyak orang yang datang ke dokter gigi kan, sama sekali belum pernah ke dokter gigi. Baru setelah ada masalah, baru mereka datang ke dokter gigi ya. Nah terus kalau misalnya kasus yang paling banyak nih Regina di koas tuh apa aja sih? Yang paling banyak gigi berlubang dok. Gigi berlubang? Itu paling banyak gigi berlubang. Jadi hampir semua pasien yang datang biasanya ya bisa dibilang 9 dari 10 pasti ada aja giginya yang berlubang. Dan paling banyak yang ngeluh kalau udah ke dokter gigi, giginya udah sakit gitu dok. Itu yang paling sering. Ya. Tapi emang iya sih, karena katanya nih, kata data lagi-lagi, 8 dari 10 orang Indonesia itu pasti ada lubang giginya ya? Iya kan? Dok. Dan lubangnya tuh bukan lubang kecil aja nggak sih? Tapi udah besar baru datang ke dokter gigi biasanya. Itu sebenarnya sama sih dengan di tempat praktek kan juga gitu. Iya.
Terus orang tuh kadang suka mikirnya kalau misalnya gigi berlubang pasti dicabut, bener nggak? Iya, bener dok. Sering nggak sih ketemu sama pasien yang dia tuh padahal lubang giginya tuh kecil, tapi pengen langsung dicabut, sering nggak? Iya, banyak dok. Biasanya apalagi kalau udah sakit ya dok, udahlah cabut aja dok, cabut aja, itu biasa sering. Jadi giginya makin banyak yang berlubang besar, banyak yang minta dicabut juga, akhirnya banyak giginya ompong semua gitu dok. Iya ya. Biasanya kalau dari Regina kan maksudnya dari sisi dokter gigi muda nih. Iya dok. Ini edukasi pasiennya gimana sih? Supaya jangan dicabut dong please, ditambal aja gitu. Biasanya kalau pasien datang gitu ya dok, kita lakukan pemeriksaan dulu udah pasti ya dok. Nah, strategi saya itu biar saya bisa mengedukasi pasien, saya tuh foto gigi pasiennya dok. Foto klinis apa foto ronsen? Ya, foto klinis. Saya foto pakai handphone, lighting gitu yang biasa aja sih, tapi yang penting jelas. Jadi kita tuh bisa menjelaskan ke pasien itu jelas gitu dok. Bu, gigi yang ini ya yang berlubang, gigi ini tuh masih bisa ditambal, atau misalnya gigi ini tuh udah nggak bisa ditambal tapi harus dirawat saluran akar. Atau ada juga yang udah sisa akar gitu ya dok, udah habis giginya. Oh iya bu, ini harus dicabut, yang ini dicabut, yang ini dicabut gitu. Jadi pasien tuh jelas dan kebanyakan pasien pasti nggak tahu kondisi giginya gimana. Jadi makanya biasanya kita foto dok, jadi bisa dijelaskan langsung ke pasien. Jadi pasien tuh mengerti gitu. Oke, jadi itu salah satu strateginya adalah dengan foto klinis ya? Iya betul dok, jadi foto tunjukin ke pasien. Iya. Gitu. Terus mungkin satu lagi sebenarnya bisa dari foto ronsen sih. Iya, bisa. Iya kan? Foto ronsen juga bisa. Kalau biasanya foto ronsen untuk jelasin ke pasien kayak Bu, sampai sini loh udah lubang giginya gitu. Cuman kalau kita mengandalkan foto ronsen juga kadang pasien kan nggak ngerti karena fotonya cuma hitam putih. Cuma hitam putih doang ya. Tapi buat kalau misalnya ada pasien yang nonton podcast ini, semoga bisa ngerti ya bahwa kita tuh foto ronsen bukan mau ngerjain pasien dalam tanda kutip, tapi kalau misalnya foto klinis tuh istilahnya kita ngelihat sesuatu tuh cuma dari luarnya doang, padahal di dalamnya ada infeksi atau ada apa tuh nggak kelihatan, si kondisi akarnya tuh nggak kelihatan. Makanya itu penting banget untuk foto ronsen sebenarnya ya, di samping foto klinis juga penting gitu untuk edukasi. Kalau misalnya selama ini ya, kalau misalnya pasien tuh sering nggak sih kayak ngaku udah sikat gigi. Iya dok, saya tuh udah sikat gigi 2 kali sehari. Tapi kenapa sih kok giginya masih berlubang aja? Sering nggak ada kayak gitu? Sering dok, ada beberapa juga pasien yang nanya, tapi saya udah sikat gigi dok, bahkan sikat giginya kenceng keras gitu, biar kayak bersih gitu. Itu banyak sih dok, pasien juga kayak gitu. Terus edukasinya gimana tuh biasanya? Ya edukasinya balik lagi ya dok, kita kan kalau ke pasien tuh ngerti kalau dia melihat langsung gitu. Jadi kita tunjukin foto. Oh iya bu, selain lubang gigi juga kan ada namanya karang gigi ya dok. Itu sisa-sisa makanan yang menumpuk di giginya jadi keras gitu. Buat bau mulut juga udah pasti gitu kan. Terus habis itu, oh iya bu, ini sikat giginya tekniknya belum benar bu. Jadi yang sebelah sini kadang ada juga pasien yang mengunyah satu sisi dok. Dimana kayak sebelah giginya bagian kanan bersih, tapi yang sebelah kirinya kotor gitu. Nah itu jadi kita harus foto, kita tunjukin iya bu. Jadi teknik sikat giginya harus diperbaikin lagi, kita contohin gimana gitu. Biasanya pekerjaan dokter gigi muda gitu dok. Jadi melakukan instruksi dan ibaratnya ya bisa dibilang ngajarin pasien lah dok gitu, biar sikat giginya lebih bagus. Tapi sebenarnya itu bukan kerjaan dokter gigi muda aja loh, bahkan sampai dokter gigi aja masih ngajarin orang untuk sikat gigi. Tapi kita lagi-lagi info ya ke mungkin yang nonton podcast ini, semoga bisa berguna juga, karena kadang tuh orang kalau misalnya sikat gigi tuh cuma ya udah sikat gigi itu tuh cuma paling semenit udah absen sikat gigi istilahnya, iya kan? Terus jadi diperhatiin namanya ya durasinya. Durasinya tuh harus 2-3 menit. Terus frekuensi tuh yang sering lupa tuh ini tau gak sih? Pagi tuh orang kadang sikat giginya sebelum sarapan kan. Jadi sikat gigi dulu baru sarapan. Harusnya sarapan dulu baru sikat gigi. Nah, terus malam tuh harus sebelum tidur. Sebelum tidur wajib. Gitu, sama sikat giginya kali ya. Sikat giginya sering salah gak sih? Iya, Dok. Selain teknik juga pemilihan sikat gigi juga. Iya, benar. Gitu. Pemilihan sikat gigi bulunya harus yang soft, lembut, terus kepalanya yang lebih bagus yang sebenarnya lebih kecil. Biar bisa sampai ke sela-sela belakang gitu. Terus jangan lupa juga sikat lidah, Dok. Kebanyakan orang juga suka lupa sikat lidah. Itu juga wajib biar nggak bau mulut, itu udah pasti. Sikat lidah tuh kalau misalnya orang kan pakai sikat gigi suka
pengennya bersih banget, jadi Iya. suka neken ya. Iya. Mungkin di sini bisa pakai tang scraper kali Bisa, ya. ada namanya juga tongue scraper, itu udah banyak lah dijual sekarang ya dok, Iya, mudah banyak banget. ditemukan. Di toko-toko terdekat banyak ya. Betul. Oke, nah terus satu lagi nih. Kalau misalnya untuk jaga, tadi kan banyak banget gigi berlubang, bau mulut terus ya yang orang suka keluhkan. Mungkin boleh info nggak sih kalau misalnya bau mulut untuk pasien nikoas itu, biasanya selain gigi berlubang karena apa? Bau mulut ya karena belum pernah scaling biasanya dok. Belum pernah Jadi scaling. karang giginya Serius? belum. Banyak ya pasien Banyak. yang belum pernah scaling sama Banyak sekali? dok, banyak banget. Dan sebenarnya banyak juga pasien-pasien yang mau scaling biasanya di RSJM tuh banyak banget pasiennya dok yang mau scaling. Nah, oke. Terus scaling tuh juga harus dilakukannya 6 bulan sekali ya sebenarnya. Iya, 6 bulan sekali. Kadang ada pasien juga yang nanya kayak, dok bisa scaling nggak? Padahal baru sebulan lalu scaling gitu. Jadi kita jelasin, balik lagi dok, kita harus menjelaskan lagi ke pasien. Iya. Jadi scaling itu ya 6 bulan sekali, setahun 2 kali gitu. Tapi nggak semua pasien ternyata ini sebenarnya ilmu lama ya, tapi mungkin kita baru tahu gitu. Sebenarnya scaling tuh nggak harus 6 bulan sekali juga dok. Masing-masing punya, ada pasien yang emang misalnya ada namanya periodontitis ya, periodontitis gitu, atau ada yang gingivitis, itu bisa perawatannya harus balik lagi untuk kontrol ke kita 3 bulan itu harus kita follow up gitu ya dok. Ada yang harus 6 bulan, bahkan ada yang kalau misalnya giginya udah bersih gitu, bahkan setahun pun nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus 6 bulan sekali, tapi wajibnya, baiknya untuk ke dokter gigi ya ibaratnya regular check up ya dok. Benar. Ya 6 bulan sekali gitu. Mungkin ini faktor resikonya ya. Jadi selain tadi kalau kata Regina tadi punya sakit atau apa, itu 3 bulan sekali gitu. Itu juga dari kebiasaan nggak sih? Jadi kalau misalnya ada kebiasaan merokok, kebiasaan nge-vape, nah ini nge-vape tuh kadang orang masih suka samain sama lebih sehat daripada rokok gitu kan. Padahal enggak, rokok sama vape tuh sama aja. Nah, kalau misalnya punya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu mungkin juga bisa dilihat 3 bulan sekali ya. Betul. Untuk konsumsi minuman yang berwarna juga ya dok. Iya benar. Yang reguler untuk ngopi, teh gitu, itu wajib sih sebenarnya untuk kontrol rutin. Jadi sebagai dokter gigi muda dan nantinya akan menjadi dokter gigi, itu tuh benar-benar harus edukasi pasien bahwa sebenarnya itu tuh tergantung sama faktor resikonya, bukan dari 6 bulan sekali gitu, tapi minimal 6 bulan sekali. Benar. Oke, Regina sebagai dokter gigi muda di sini, ada nggak tips and trick untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut? Tips and trick ya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama juga kita harus tahu ya dok, kalau sebenarnya untuk menjaga gigi yang sehat itu sebenarnya bukan, oh ya udah gigi yang sehat jadi cantik, jadi lebih bagus gitu. Sebenarnya itu kan berhubungan dengan kualitas hidup juga ya dok. Benar. Jadi kita selain kita lebih percaya diri, selain kita lebih terlihat ngomong sama orang gitu, itu kan juga berpengaruh ke kondisi kesehatan sistemik kita gitu. Terus yang kedua juga buat kita lebih gimana ya? Kalau kesehatan gigi tuh menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau sakit gigi kebayang nggak sih dok? Iya benar. Nggak bisa tidur. Kalau sakit gigi pun, misalnya gigi kita ada sesuatu, kita ngobrol sama orang tuh malu kan, mulutnya bau. Nggak bisa makan gitu. Jadi sebenarnya yang paling mudah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya tadi sikat gigi ya dok ya, 2 kali sehari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Sebelum tidur tuh wajib gitu. Terus yang kedua juga rutin untuk kontrol ke dokter gigi 6 bulan, minimal 6 bulan sekali. Kenapa kita harus kontrol? Karena kita kan nggak tahu ya dok, takutnya ada berlubang kecil, kita nggak bisa lihat. Lagian kalau misalnya kita kontrol lebih awal, ke dokter gigi lebih awal, akan lebih murah daripada kita pengobatan, ya kan? Betul dok, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya benar. Terus apa lagi ya dok? Menurut dokter apa dok? Tips and trick? Pakai ini, itu tuh sering banget ditanya. Pakai benang gigi perlu nggak sih? Gitu kan? Jadi nggak pakai tusuk gigi ya dok, karena menusuk gusi kita jadi bisa berdarah gitu. Jadi lebih baik pakai benang gigi setelah sikat gigi, sikat lidah gitu, pakai benang gigi. Terus apa lagi ya dok? Ini obat kumur ya? Nah obat kumur tuh sering banget tau gak sih? Jadi orang tuh mikirnya kalau misalnya pakai obat kumur tuh gigi kita udah bersih, mulut kita udah wangi. Padahal pakai obat kumur tuh berbahaya juga. Ini kayaknya yang jarang orang tahu ya. Karena orang mikirnya pakai obat kumur tuh bagus banget loh gitu. Padahal enggak. Jadi itu tuh bisa mematikan bakteri-bakteri yang baik. Padahal harusnya bakteri baik masih tetap ada di situ. Tapi karena kita pakai terus obat kumurnya,
malah jadi bahaya gitu. Jadinya bisa buat mulut kering juga gitu ya dok. Dan sebenarnya pakai obat kumur juga boleh-boleh aja, tapi kita juga harus ngeliat ya dok, yang ada kandungan alkoholnya itu harus dihindarin. Dan pokoknya ikutin indikasi dari dokter gigi aja ya. Betul dok. Terus lagi, ini tau gak sih, untuk jaga kesehatan gigi dan mulut tuh orang sering kali pengen berusaha mutihin gigi, terus pakai bahan bleaching yang biasanya ada di toko-toko online. Pernah denger gak sih? Iya, sering dok. Jadi ngelakuin sendiri gitu ya dok, tanpa ada indikasi dari dokter giginya. Dan itu bahaya banget, karena bahannya tuh juga kan gak tahu apa ya. Berarti banyak ya dok yang kayak gitu ya? Banyak banget. Selain pemutih gigi, ada kawat gigi juga kan, yang bisa pasang sendiri itu yang untuk fashion ya. Iya, untuk fashion juga. Jadi harapannya sih semoga kalau misalnya ke dokter gigi, please jangan anggap bahwa ke dokter gigi itu mahal. Tapi kalau misalnya kalian semakin lama ke dokter giginya, justru akan semakin mahal. Semakin rusaknya parah, bakal semakin mahal. Oke, kalau gitu thank you banget Regina untuk tips and triknya dan juga berbagi pengalamannya di sini seputar kedokteran gigi. Kalau gitu kita sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu dalam doa mungkin. Oke, boleh dok. Saya yang doa? Boleh. Sebelum kita mengakhiri podcast kita ini, sebelumnya saya terima kasih untuk Dokter Ivana untuk kesempatannya. Sekarang saya akan berdoa, saya akan pimpin dan Iman Kristiani. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa bertemu di sini ya Tuhan, untuk memberikan edukasi dan bahkan informasi ya Tuhan untuk para penonton podcast ini tentang kesehatan gigi dan mulut. Tuhan, terima kasih untuk bimbingan-Mu, untuk berkat-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu kita salam ACE dulu. Integrity, care, excellence.